Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk kegiatan belajar tatap muka ini, seluruh guru dan siswa akan dites swab terlebih dahulu. Tes swab massal ini akan dilakukan bagi guru tingkat SD hingga SMA untuk mencegah penularan COVID-19. Tes tersebut nantinya akan difasilitasi oleh Pemprov dan juga pemerintah daerah. Jadi bagaimana persiapan dari Pemprov Jawa Barat mengenai hal ini? Kita langsung ajak saja pemirsa untuk berbincang dengan UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Selamat pagi Pak Wakil Gubernur, selamat pagi Pak Wagub. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapannya sejauh ini untuk membuka sekolah tatap muka, kabarnya sudah ada rencana swab test, kemudian juga ini dilihat dari kecamatan-kecamatan yang masih berada di zona hijau. Persiapannya seperti apa, Pak? Ya. Sebenarnya kalau persiapan dari sejak awal dimulainya pendaftaran dan sudah saatnya masuk tahun pelajaran baru, seluruh sekolah sudah siap. Baik sarana prasarana dan juga para guru, kemudian materi dan lain sudah siap. Tetapi waktu itu karena belum ada izin untuk mengadakan proses belajar tatap muka, maka belum bisa dilaksanakan. Tetapi sekarang ini pemerintah provinsi, Pak Gubernur, Pak Emil, memberikan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka di tingkat SMA, SMP, Tsanawiyah, Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah dan juga sekolah dasar. Tetapi ada beberapa persyaratan. Antara lain yang utama adalah kalau daerahnya tersebut sudah zona hijau. Nah, kalau sudah zona hijau ini bisa dilaksanakan proses tatap muka. Zona hijau di sini, zona hijaunya per kecamatan. Tidak lagi zona hijau per kabupaten. Karena memang kecamatan satu dengan kecamatan yang lain berbeda. Yang dimaksud dengan zona hijau di sini adalah di kecamatan tersebut tidak ada yang terpapar, tidak ada yang kena ataupun yang lain, semuanya bersih, tidak ada hal-hal yang berbau COVID tersebut. Okay. Tetapi bagi mereka yang rumahnya di luar kecamatan tersebut dan zonanya belum hijau, misalnya kecamatan tetangga. Nah, ini Kecamatan Manunjaya misalnya berdekatan dengan Kecamatan Gunung Tanjung, di Kecamatan Gunung Tanjung belum hijau, maka itu tidak diperbolehkan untuk ikut tatap muka, tapi harus dengan virtual, seperti itu. Okay. Nah, untuk izin, mereka yang ingin melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka, izinnya adalah kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten Kota. Hal ini adalah para Bupati dan Wali Kota yang memberikan izin. Tetapi tetap yang kami harapkan tidak sebebas seperti hanya proses belajar mengajar biasa, karena kita masih tetap dalam suasana AKB, seperti itu. Oke, Pak U, sebelum membahas teknis lebih lanjut, saya ingin bertanya, kenapa akhirnya Pemprov Jawa Barat membuka sekolah tatap muka ini saat ini? Karena memang sudah saatnya. Karena Jawa Barat sekarang kan sudah tetap stagnan di bawah 1. Sekarang saja sekarang aja 0,78. Begitu, sekalipun kemarin ada peningkatan di klaster pendidikan, tetap tidak melebihi angka 1. Artinya sudah ada syarat untuk melakukan proses belajar mengajar tersebut. Oke, kalau misalnya memang sudah saatnya saat ini gitu, kalau saya berkaca dari kasus Bekasi, ada 67% dorongan orang tua yang diakui oleh Wali Kota Bekasi hingga akhirnya memutuskan ada sekolah tatap muka. Apakah itu juga linear dengan kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jawa Barat, Pak? Ya, karena kan kita kolaborasi, Pak, ya, antara kabupaten, kota dengan Pak Gubernur, ini koordinasi sangat baik. Sehingga segala sesuatu keputusan Pak Gubernur ini tidak lepas dari aspirasi, keinginan, dan situasi yang ada di daerah. Sekarang kan Pak Gubernur dengan para Bupati Wali Kota begitu online ya. Ada apa-apa bisa langsung telepon, kemudian ada kegiatan yang dinamakan kopi darat gitu kan. Kopi darat itu ke rapat koordinasi para kepala pimpinan daerah gitu. Dalam menyampaikan keinginan dan harapan terbangunnya komunikasi. Artinya salah satu kenapa ini dibuka,
ini pun hasil koordinasi dan kolaborasi dengan para kepala daerah yang ada, termasuk mungkin Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Jadi berapa banyak Pak rencananya yang akan sekolah tatap muka ini? Ini kembali kepada daerahnya. Sampai Berapa saat ini banyak? belum ada detail berapa banyak sekolah yang nantinya akan tatap muka ya? Belum. Karena kan kebijakan juga beberapa hari. Jadi nanti tergantung kecamatan, desa, kabupaten ini berapa yang hijaunya kecamatannya. Kota ini berapa kecamatan yang hijaunya. Nah, itu yang diperbolehkan untuk melaksanakan tatap muka dalam jenjang pendidikan di Jawa Barat. Oke, baik. Tahan dulu, nanti kami juga akan ke Pau lagi. Kita berbicara dengan epidemiolog dari Unpad, ada Dr. Panji yang saat ini tengah berada di Selandia Baru. Pagi, Dok. Pagi, Mas Bayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Dok. Dok, kalau melihat wacana atau setidaknya rencana yang disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat membuka sekolah secara tatap muka, meskipun dengan persyaratan yang satunya adalah zona hijau dengan beberapa persyaratan teknis detail lainnya, dari keilmuan, kepakaran dokter melihatnya gimana? Terima kasih Mas Bayu, ini pertanyaan sangat sulit. Kita berharap semua kebijakan itu bisa didasarkan sains ya, tapi sayangnya memang sains belum punya jawaban yang utuh tentang kapan kita bisa membuka sekolah. Jadi belum ada kesepakatannya, belum ada konsensus kondisi yang aman itu yang seperti apa sih? Kecuali kalau memang sudah tidak ada bersih sama sekali, tidak ada COVID-19, itu sudah aman. Tetapi seperti Jawa Barat katakan ya, Jawa Barat memang mempunyai kasus yang relatif rendah dibandingkan wilayah-wilayah di Indonesia. Tetapi di lain pihak, Jawa Barat juga sebenarnya punya rate testing yang juga relatif rendah dibanding wilayah lain di Indonesia. Jadi memang betul ada kemungkinan penyebarannya sudah menurun, transmisinya sudah melambat, tetapi masih ada kemungkinan ini karena kurang testing. Kita nggak bisa membedakan nih mana yang betulannya ya. Jadi selalu ada risiko, kalau kita membuka sekolah ini selalu ada risiko ada penularan yang bersumber di sekolah. Seberapa besar kita tidak tahu pasti, Mas. Jadi betul ini ya, saya tidak bisa bilang jangan dibuka dulu atau sudah dibuka dulu, karena semuanya ya pada dasarnya ya bukan hanya di Jawa Barat tapi di seluruh dunia kita masih bereksperimentasi dengan kapan membuka sekolah. Nah, yang paling penting menurut saya adalah semua perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ini harus responsif dengan keadaan lokal. Jadi kalau sekarang dibuka tapi ternyata keadaannya memburuk, harus siap tutup lagi. Walaupun sebenarnya persiapan yang dilakukan seperti swab test kepada guru dan juga siswa, kemudian melihat kondisi di zona hijau itu sudah akan dilakukan, ini juga masih sangat berisiko tinggi nantinya, Dok? Ya, risikonya tentu tergantung dari sebanyak apa penularan COVID-19 di wilayah tersebut ya Mbak ya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kalau misalnya semua di swab katakan ya, di swab hari ini negatif kan besoknya bisa aja dia positif ya. Karena perjalanan penyakitnya perlu memerlukan beberapa hari. Jadi kalau memang mau benar-benar aman ya swabnya harus berulang gitu, berapa seminggu sekali mungkin. Kan biayanya akan sangat banyak. Kalau memungkinkan ya silakan dilakukan. Tetapi sekali lagi, walaupun saya tidak bisa bilang risikonya akan meningkat sebesar apa. Tetapi dengan membuka sekolah tentu akan meningkatkan risiko. Jadi yang selalu harus kita ingat, sehingga kita harus selalu responsif. Jadi tidak kebijakan ini tidak sifatnya sekarang buka lalu harus buka selamanya, tidak begitu. Jadi harus kita melihat situasi nanti. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Dok dan juga Pak Wagub. Kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.